Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bella Veronica, saya dari Akuntansi Perpajakan semester 6. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai pajak penghasilan pasal 26 untuk memenuhi tugas manajemen pajak. Sebelumnya kita harus mengetahui dulu apa itu pajak penghasilan pasal 26. Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, PPh pasal 26 adalah pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan yang diterima wajib pajak luar negeri dari Indonesia selain bentuk usaha tetap atau BUT di Indonesia. Subjek PPh pasal 26. Yang pertama yaitu orang pribadi yang bertempat tinggal di luar negeri yang menerima atau memperoleh penghasilan di Indonesia. Yang kedua yaitu badan yang didirikan atau bertempat tinggal di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan. Objek PPh pasal 26. Jenis-jenis penghasilan yang masuk dalam objek PPh pasal 26 antara lain yaitu yang pertama ada atas penghasilan yang berupa A. Dividen, B. Bunga termasuk premium diskonto dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang, C. Royalti, sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, D. Imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan dan kegiatan, hadiah dan penghargaan, E. Pensiun dan pembayaran berkala lainnya, F. Premi, swap dan transaksi lindung nilai lainnya, dan atau G. Keuntungan karena pembebasan utang. Selanjutnya yaitu yang kedua atas penghasilan yang berupa A. Penghasilan dari penjualan harta di Indonesia, B. Premi asuransi yang dibayarkan kepada perusahaan asuransi luar negeri. Yang ketiga atas penghasilan yang berupa penjualan atau pengalihan saham dipotong PPh pasal 26 sebesar 20% dari penghasilan neto. Yang keempat atas penghasilan kena pajak sesudah dikurangi pajak dari suatu bentuk usaha tetap di Indonesia dikenai pajak sebesar 20%, kecuali penghasilan tersebut ditanamkan kembali di Indonesia. Tarif PPh pasal 26. Tarif yang berlaku untuk pengenaan PPh pasal 26 yaitu sebesar 20% untuk seluruh penghasilan yang tertera di bawah ini. Atau lebih mudah lagi dengan menghitung penghasilan bruto dikali perkiraan penghasilan neto dikali 20% sebagai tarif PPh pasal 26. Syarat penanaman kembali dilakukan dalam bentuk penyertaan modal pada perusahaan yang didirikan dan berkedudukan di Indonesia sebagai pendiri atau peserta pendiri. Penanaman kembali dilakukan dalam tahun pajak berjalan atau selambat-lambatnya tahun pajak berikutnya. Tidak mengalihkan penanaman kembali tersebut sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 2 tahun sudah perusahaan tempat penanaman dilakukan berproduksi komersil. Sifat pemotongan. Pemotongan PPh pasal 26 bersifat final, kecuali yang pertama, pemotongan atas penghasilan kantor pusat dari usaha atau kegiatan, penjualan barang atau pemberian jasa di Indonesia yang sejenis dengan yang dijalankan atau dilakukan BUT di Indonesia. Yang kedua, pemotongan atas penghasilan sebagaimana tersebut dalam PPh pasal 26 yang diterima atau diperoleh kantor pusat, sepanjang terdapat hubungan efektif antara BUT dengan harta atau kegiatan yang memberikan penghasilan yang dimaksud. Yang ketiga, pemotongan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan luar negeri yang berubah status menjadi wajib pajak dalam negeri atau BUT. Pemotong pajak. Pemotong PPh pasal 26 wajib dilakukan oleh yang pertama, badan pemerintah, kedua, subjek pajak dalam negeri, yang ketiga, penyelenggara kegiatan, yang keempat, bentuk usaha tetap, yang kelima, perwakilan perusahaan luar negeri lainnya, dan yang keenam, pembeli yang ditunjuk sebagai pemotong PPh pasal 26. Contoh perhitungan. Sekarang kita akan belajar menghitung dan mencari berapakah besar PPh pasal 26 yang harus dibayar. Kita contoh kasus sebagai berikut. Yang pertama yaitu PT Berkah memiliki perwakilan di luar negeri dan mengasuransikan bangunan bertingkat ke PT QRS yang merupakan perusahaan asuransi di luar negeri dengan membayar jumlah premi pada tahun 2017 sebesar 2 miliar. Hitunglah PPh pasal 26 dari PT Berkah tahun 2017. Jawabannya, perhitungan PPh pasal 26 adalah sebagai berikut. Maka yang pertama adalah kita perkirakan penghasilan netonya dulu, yaitu sebesar 50% dikali preminya pada tahun 2017 sebesar 2 miliar. Maka hasilnya adalah 1 miliar. Jadi kita akan menghitung PPh pasal 26-nya sebesar tarifnya 20% dikali 1 miliar dari perkiraan penghasilan neto, yaitu sebesar 200 juta. Sebelumnya kita sudah belajar untuk menghitung berapa besar PPh pasal 26 yang harus dibayar kepada perusahaan jika perusahaan tersebut berada di luar negeri. Sementara apabila PT Berkah mengikuti asuransi melalui perusahaan yang ada di Indonesia,
Misal PT Asuransi Raya dengan membayar jumlah premi yang sama sebesar 2 miliar, PT Asuransi Raya mengikutkan asuransi perusahaan tersebut ke perusahaan asuransi yang berada di luar negeri. Misal, PT Siwara F dengan membayar premi sebesar 1 miliar, maka ketentuan PPh pasal 26 adalah sebagai berikut. Jawabannya, yang pertama maka kita perkirakan lagi penghasilan netonya, yaitu sebesar 10% dikali 1 miliar, yaitu 100 juta. Maka PPh pasal 26-nya adalah sebesar tarif 20% dikali 1 miliar, yaitu 20 juta. Selanjutnya kita ke contoh perhitungan yang kedua. Alan Edison adalah seorang warga negara Inggris yang memiliki 25% saham atas PT Nusantara Indonesia. Tahun ini Alan menjual seluruh sahamnya senilai 8 miliar kepada Charles, seorang warga negara Argentina. Asumsikan tidak ada P3B antara Indonesia dengan Argentina serta Inggris hubungan dengan transaksi tersebut. Hitunglah PPh pasal 26 dari transaksi tersebut. Jawabannya, PPh pasal 26 adalah 20%, yaitu tarif dikali 25% dikali 8 miliar, yaitu sebesar 400 juta yang bersifat final. Menurut Ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 258-PMK-03-2008 tentang pemotongan pajak penghasilan pasal 26 atas penghasilan dari penjualan atau pengalihan saham, maka penghasilan atas penjualan saham tersebut dikenakan pajak sebesar 20% dari perkiraan penghasilan neto. Sedangkan misalnya penghasilan neto adalah 25% dari harga jual. Jika ada P3B antara negara yang terkait transaksi tersebut, penjual berstatus sebagai wajib pajak luar negeri, pemotongan PPh pasal 26 hanya dilakukan apabila hak pemajakan berdasarkan P3B berada pada pihak Indonesia. Ketentuan penyetoran dan pelaporan. Ketentuan yang berkaitan dengan penyetoran dan pelaporan PPh pasal 26 adalah sebagai berikut. A. Pajak penghasilan pasal 26 yang telah dipotong harus disetorkan selambat-lambatnya tanggal 10 bulan takwim berikutnya setelah bulan saat terutangnya pajak. B. Pemotong PPh pasal 26 diwajibkan untuk menyampaikan SPT masa selambat-lambatnya 20 hari setelah masa pajak berakhir. C. Pemotong PPh pasal 26 harus memberikan tanda bukti pemotongan PPh pasal 26 kepada orang pribadi atau badan yang dibebani membayar pajak penghasilan yang dipotong. Selanjutnya, D. Pemotong PPh pasal 26 atas penghasilan berupa penghasilan kena pajak sesudah dikurangi pajak dari semua bentuk usaha tetap di Indonesia. Terutang dan harus dibayar lunas selambat-lambatnya tanggal 25 bulan ketiga setelah tahun pajak atau bagian tahun pajak berakhir sebelum SPT disampaikan. Namun, apabila BUT tersebut meminta perpanjangan jangka waktu penyampaian SPT tahunan, pemotong PPh pasal 26 didasarkan pada perhitungan sementara. Terutang dan harus dibayar lunas pada saat surat permohonan perpanjangan disampaikan. Akan tetapi tidak melampaui tanggal 25 bulan ketiga setelah tahun pajak atau bagian tahun pajak terakhir. Baik, demikianlah presentasi mengenai PPh pasal 26. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.